Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkifari Topik Ramadhani dari kelas 11 F dengan nomor presensi 05. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Yularti selaku guru pengampu mata pembelajaran sejarah. Dalam video kali ini, saya akan membahas bab tentang tirani matahari terbit. Jadi, saksikan videonya. Pada bab tirani matahari terbit, ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang kedua, organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Yang ketiga, pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Dan yang terakhir adalah drama akhir sang tirani. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu kedatangan Jepang ke Indonesia. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, agresi Jepang di Asia Pasifik diawali dengan pengaboman Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Jepang melancarkan serangan ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. B. Tujuan Jepang, yaitu untuk mendapatkan sumber daya alam berupa minyak bumi, timah, aluminium untuk kebutuhan perang. Tujuan yang kedua yaitu Indonesia sebagai bagian dari wilayah ekspansi Jepang dalam Perang Pasifik. Lalu yang terakhir ada ideologi fasisme Jepang. Jepang menganut ideologi fasisme, yaitu sistem pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh seorang diktator. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. Yang pertama, awal invasi. Pada Januari 1942, Jepang memasuki Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Lalu, Jepang terus memperluas wilayahnya, termasuk Tarakan, Balikpapan, Pontianak, dan Sumatera. Pada Februari 1942, Jepang menyerang Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Penyerahan Belanda dan akhir kekuasaan. Kapitulasi Kalijati. Pada 8 Maret 1942, Jenderal Terportin menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang. Dengan ditandatanganinya kapitulasi Kalijati, berakhir sudah penjajahan Jepang di Indonesia, dan Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Lalu, Gubernur Jenderal Yerda mengungsi ke Australia dan membentuk pemerintahan pelarian. Berikut beberapa faktor kecepatan pendudukan Jepang. Yang pertama, Jepang sebagai negara industri. Yang kedua, doktrin Hakuichu. Yang ketiga, spionase. Sambutan rakyat Indonesia. Sambutan awal yang positif. Jepang sebagai saudara tua. Rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan gembira, berharap Jepang dapat membebaskan mereka dari kekuasaan Belanda. Lalu, pengaruh ramalan Jayabaya. Kepercayaan terhadap ramalan Jayabaya turut mempengaruhi sikap positif terhadap Jepang. Lalu ada slogan Banzai Banzai, ucapan selamat datang dan dukungan terhadap Jepang menggema di mana-mana. Lalu, propaganda Jepang. Yang pertama, propaganda simpatik. Jepang melakukan propaganda untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, termasuk pemutaran lagu Indonesia Raya dan pengibaran bendera merah putih. Lalu, barang murah. Jepang mempromosikan barang-barang buatan Jepang yang murah dan menarik bagi rakyat Indonesia. Yang terakhir, kebencian terhadap Belanda. Sikap Jepang yang membenci Belanda juga menjadi faktor simpati rakyat Indonesia. Lalu ada janji kemerdekaan dan Pan-Asia. Janji pembebasan. Jepang berjanji akan membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Barat dan memajukan Indonesia. Lalu ada program Pan-Asia. Jepang mempromosikan program Pan-Asia untuk menyatukan seluruh rakyat Asia di bawah kepemimpinan Jepang. Lalu slogan saudara tua. Jepang terus menekankan bahwa Jepang adalah saudara tua Indonesia untuk mendapatkan dukungan. Nah, sekarang kita sudah memasuki pembahasan yang kedua, yaitu organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Yang pertama, organisasi bersifat sosial kemasyarakatan, yaitu ada Gerakan 3A. Gerakan 3A dibentuk pada tanggal 29 Maret tahun 1942. Semboyan Gerakan 3A antara lain Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin.
Yang kedua, ada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Organisasi ini dibentuk pada 16 April tahun 1943 oleh 4 serangkai. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, lalu Dr. Andes Muhammad Hatta, lalu ada Kiai Haji Mas Mansur, dan yang terakhir adalah Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga ada Majelis Islam A'la Indonesia atau sering dikenal dengan MIAI. Pada masa pendudukan Jepang, umat Islam di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Jepang yang awalnya bersikap anti-Islam seperti pemerintah Hindia Belanda, kemudian berubah menjadi lebih bersahabat karena membutuhkan dukungan umat Islam untuk melawan sekutu. Jepang mengaktifkan kembali organisasi Islam yang berpengaruh, yaitu MIAI, pada tanggal 4 September 1942. MIAI diharapkan dapat memobilisasi umat Islam untuk keperluan perang Jepang. Organisasi ini menjadi wadah penting bagi umat Islam untuk berdiskusi dan bermusyawarah tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk perjuangan kemerdekaan. Meskipun demikian, MIAI tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan Jepang. Mereka lebih fokus pada program-program sosio-religius seperti pembangunan masjid, universitas, dan Baitul Mal. Program Baitul Mal MIAI berhasil mengumpulkan dana yang digunakan untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan umat Islam, bukan untuk membantu Jepang. Pada November 1943, Jepang membubarkan MIAI dan membentuk Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana dan memobilisasi umat Islam demi mendukung Perang Asia Timur Raya. Masyumi dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Hasyim Asy'ari, Mas Mansur, dan Wahid Hasyim. Masyumi berkembang pesat dan memiliki cabang di setiap karisidenan. Organisasi ini berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Selain itu, Masyumi menjadi wadah bagi tokoh-tokoh Islam untuk bertukar pikiran dan menampung keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro-rakyat dan menentang keras kebijakan Romusa Jepang. Mereka menolak perintah Jepang untuk menjadi penggerak Romusa, sehingga Masyumi menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. Ketegasan dan keberanian tokoh-tokoh Islam dalam Masyumi dihargai oleh Jepang. Salah satu contohnya adalah ketika Abdul Karim Amrullah atau Ai Hamka menolak melakukan seikirei atau menghormati Tenno Heika karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah perdebatan, Jepang akhirnya memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk tidak melakukan seikirei. Lalu yang terakhir ada Jawa Hokokai. Pada tahun 1944, situasi perang di Asia Timur Raya mulai berbalik merugikan Jepang. Kekalahan Jepang di berbagai tempat membuat kedudukannya di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Untuk menghadapi situasi tersebut, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Komaikichi Harada membentuk organisasi baru bernama Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Tujuannya adalah untuk mempersatukan dan membangkitkan semangat seluruh rakyat Indonesia. 3 kebaktian Jawa Hokokai. Kebaktian yang diharapkan dari rakyat Indonesia meliputi 3 hal. Yang pertama, mengorbankan diri. Yang kedua, mempertebal persaudaraan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tindakan dengan bukti. Struktur organisasi Jawa Hokokai. Struktur dan kepemimpinan Jawa Hokokai berbeda dengan Putra. Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintahan Jepang sehingga pimpinan pusat hingga daerah dipegang langsung oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gun Seikan dengan penasihat Insinyur Soekarno dan Hasyim Asy'ari. Di tingkat daerah, organisasi ini dipimpin oleh pejabat Jepang hingga tingkat desa dan duku tetangga. Jawa Hokokai tidak berkembang di luar Jawa. Penguasa di luar Jawa seperti Sumatera berpendapat bahwa wilayah mereka memiliki banyak suku, bahasa, dan adat istiadat sehingga sulit membentuk organisasi besar dan terpusat. Akibatnya, organisasi ini hanya berkembang di Jawa dan sesuai dengan yang diinginkan Jepang. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu organisasi militer. Yang pertama ada Heiho. Heiho atau Pasukan Pembantu adalah sebuah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Syarat dan tujuan pembentukan Heiho antara lain: yang pertama berusia 18 hingga 25 tahun, yang kedua berbadan sehat, yang ketiga berkelakuan baik, dan yang keempat adalah pendidikan minimal sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk membantu tentara Jepang dalam berbagai kegiatan. Anggota Heiho terlibat dalam berbagai kegiatan militer, termasuk perang melawan tentara sekutu, yaitu Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, dan bahkan sampai ke Burma. Organisasi Heiho lebih terlatih dalam bidang militer dibandingkan organisasi lain pada masa pendudukan Jepang.
Ada Heiho bagian angkatan darat, angkatan laut, dan juga bagian Kompeitei atau kepolisian. Dalam Heiho terdapat pembagian tugas, seperti bagian pemegang senjata anti pesawat, tank, artileri, dan pengemudi. Sejak berdiri hingga akhir pendudukan Jepang, diperkirakan jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000 orang, dengan sebagian besar, yaitu sekitar 25.000 orang berasal dari Jawa. Namun tidak ada anggota Heiho yang berpangkat perwira, karena pangkat perwira hanya diperuntukkan bagi orang Jepang. Yang B ada peta. Peta atau pembela tanah air. Jepang membentuk peta karena merasa Heiho saja tidak cukup untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Jadi tujuan pembentukan peta adalah untuk mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Peta adalah organisasi militer yang pimpinannya adalah bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran dari Jepang. Awalnya pelatihan anggota peta dilakukan oleh seksi khusus dari bagian intelijen Jepang yang disebut dengan Tokubetsuhan. Pelatihan ini kemudian berkembang secara sistematis di Seinen Dojo atau panti latihan pemuda di Tangerang. Anggota peta mencapai sekitar 37.000 orang di Jawa dan sekitar 20.000 orang di Sumatera. Orang-orang peta ini nantinya akan banyak berperan di bidang ketentaraan di masa-masa berikutnya, seperti Supriyadi dan Sudirman. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu ada organisasi semi-militer, yaitu yang pertama ada pengerahan tenaga pemuda. Pengerahan tenaga pemuda maksudnya adalah pemerintah Jepang melatih pemuda Indonesia dengan cara militer. Para pemuda ini dilatih menanamkan disiplin, jiwa kesatria, rasa nasionalisme walaupun untuk pemerintahan Jepang, rasa semangat dan menghilangkan rasa takut dan juga rasa rendah diri. Lalu yang B ada organisasi Seinendan. Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 hingga 22 tahun. Lalu yang C ada Keibodan. Keibodan atau organisasi Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi-militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25 hingga 35 tahun. Lalu yang D ada Barisan Pelopor. Organisasi ini dipimpin oleh seorang nasionalis yakni Insinyur Soekarno yang dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandardinata, dan Buntaran Maroto-Atmojo. Organisasi Barisan Pelopor berkembang di daerah perkotaan. Organisasi ini mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda, meskipun hanya menggunakan peralatan yang sederhana, seperti senapan kayu dan bambu runcing. Lalu yang terakhir ada Hizbullah. Hizbullah adalah organisasi di bawah naungan Masyumi. Bagi Jepang, pasukan khusus Islam itu digunakan untuk membantu memenangkan perang. Tetapi bagi Masyumi, pasukan itu digunakan untuk persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Memasuki pembahasan yang ketiga yaitu pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Perlu dipahami bahwa sebelum memasuki Perang Dunia Kedua, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi ombak negara imperialis di Asia. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan pemerintahan Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macam. Jumlah murid sekolah dasar juga menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Sebagai kebijakan dan tindakan Jepang seperti yang telah disebutkan di atas, membuat rakyat menderita. Rakyat petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk pada taktik tirani Jepang. Peperangan melawan kolonial Belanda oleh sang tirani Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintahan Jepang daripada pemerintahan kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak semena-mena. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan bahkan disiksa. Kekerasan itu dilakukan oleh Kempetai atau polisi militer Jepang. Bahkan Aceh sampai angkat senjata, perlawanan di Singapura, perlawanan di Indramayu, rakyat Kalimantan angkat senjata, perlawanan rakyat Irian Barat, Arab, peta di Blitar angkat senjata.
Kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu drama akhir Sang Tirani. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia mempengaruhi berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Kemudian, yang kedua, mempengaruhi keadaan sosial budaya dan ekonomi. Guna membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Mula-mula, tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat akan penduduknya. Kemudian, yang ketiga adalah pendidikan. Pada masa pendidikan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Dalam bidang birokrasi dengan dikeluarkannya UU nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah dan UU nomor 28 tentang aturan pemerintah Su dan Tokubetsushi. Maka berakhirlah pemerintahan sementara. Jepang menjanjikan kemerdekaan pada tahun 1944. Kala itu Jepang sedang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting di Kepulauan Mariana. Sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaizo sebagai Perdana Menteri. PPU-PKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, juga ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Baiklah, pembahasan materi dari saya mengenai bab tirani matahari terbit sudah selesai. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.